Tanpa aba-aba, tanpa negosiasi, dan tanpa harga diri. Di bawah langit malam yang berubah menjadi neraka merah membara, Brigade Givati, salah satu satuan tempur paling terkenal dalam sejarah militer Israel, runtuh tanpa aba-aba, tanpa negosiasi, dan tanpa sisa harga diri. Sebanyak 5.000 tentaranya menyerah massal di perbatasan selatan. Mereka bukan kehabisan peluru, mereka kehabisan alasan untuk tetap hidup di tengah gempuran rudal Iran yang datang tak kenal jeda. Ketika pilihan hanya mati atau mati, gelombang rudal yang menghantam pos penjagaan mereka bukan hanya menghancurkan brigade, itu juga menghancurkan semangat perang. Di tengah dentuman ledakan yang menggetarkan tanah dan jiwa, para prajurit akhirnya mengibarkan bendera putih. Dari total 5.000 tentara itu, hanya sekitar ratusan yang berhasil keluar hidup-hidup. Sisanya, mereka tidak sempat menandatangani surat pengunduran diri dari dunia ini. Iron Dome, sistem pertahanan yang dibanggakan oleh Israel, lebih cocok dijadikan nama makanan kaleng daripada penghalang serangan udara. Rudal demi rudal Iran menghantam dengan akurasi yang menyakitkan. Saksi mata yang selamat menggambarkan malam itu sebagai konser kematian, dentuman yang tak kunjung berhenti, jeritan yang tercekik, dan kobaran api yang tak kunjung padam. Suara komando lenyap ditelan radio yang terus mengeluarkan sinyal tanpa penerima. Mereka tidak sedang berlatih, ini bukan simulasi, ini pemakaman kolektif, langsung, cepat, dan tak terbayangkan. Komandan lapangan sempat meminta bantuan udara. Tapi yang datang bukan drone pertolongan. Yang datang adalah serangan lanjutan dari rudal Iran. Bahkan ada tentara yang berteriak, "Kami bukan robot," sebelum akhirnya menjadi arang. Barak utama luluh lantak dalam ledakan terbesar malam itu. Hanya sisa potongan rompi, senjata meleleh, dan tanah yang bergetar karena terlalu banyak nyawa yang hilang dalam sekejap. Trauma dimulai bahkan sebelum perang. Tanda-tanda kehancuran sudah terasa jauh sebelum serangan terakhir itu. Brigade Givati selama berminggu-minggu hidup di bawah tekanan psikologis yang tak tertahankan. Alarm berbunyi lebih sering. Rudal, drone, dan bayangan maut menjadi teman tidur mereka. Banyak tentara muda mulai menunjukkan gejala trauma, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Tidak semua kehancuran datang dari luar, sebagian besar justru hancur dari dalam. Logistik tersendat, dan makanan telat. Tak ada harapan. Givati tidak hanya kehabisan amunisi fisik, tapi juga amunisi mental. Bahkan tentara paling berani pun akan ragu ketika langit menyala dan helm yang mereka kenakan tak mampu menyelamatkan nyawa mereka. Iron Dome gagal, koordinasi melemah. Sistem pertahanan Iron Dome tak kuasa membendung volume serangan Iran. Rudal Iran terus berdatangan silih berganti. Saking paniknya, satu unit Givati bahkan sempat saling tembak karena mengira kawan sebagai musuh. Ini bukan hanya kehancuran fisik, ini kehancuran kepercayaan. Ketika tentara tak bisa membedakan musuh dan teman, maka medan perang telah berubah menjadi kuburan yang aktif. Beberapa prajurit muda menulis surat perpisahan kepada ibu mereka. Di sela suara ledakan, ada yang mencoba kabur, bukan karena takut, tapi karena sadar ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang mati duluan. Salah satu dari mereka ditemukan menggenggam ransel milik temannya yang sudah meninggal. Ketika malam jadi panggung kematian, serangan dimulai pukul 22:17 malam. Dalam hitungan menit, barak logistik, dapur lapangan, hingga sistem komunikasi dihancurkan. Rudal-rudal Iran seperti Zulfikar dan drone Shahid menyerbu tanpa permisi. Mereka tidak meminta izin. Mereka datang untuk membakar. Seorang saksi mata berkata, "Saya melihat barak itu meledak seperti pom bensin. Kawan-kawan saya ada di dalamnya," tutur seorang saksi mata. Hanya ratusan tentara yang tersisa, dan itu pun bukan karena mereka kuat. Mereka hanya berdiri beberapa meter lebih jauh dari titik ledakan. Dari 5.000 prajurit yang dulu membentuk barikade, kini hanya tersisa abu dan besi yang melengkung. Satu pos penjagaan yang tersisa akhirnya runtuh juga. Dihantam 2 rudal berturut-turut. Bendera Israel terbakar dan suara takbir dari seberang perbatasan terdengar sangat jelas. Kini Brigade Givati tak lagi bisa disebutkan sebagai brigade militer. Mereka telah menjadi nama tanpa pasukan.
komando pasukan Tel Aviv pun kehilangan kontak. Tak bisa lagi membedakan siapa yang hidup, siapa yang hilang, dan siapa yang tinggal. Menjadi angka di lembar identifikasi forensik. Dan ketika debu mulai mengendap, langit kembali gelap bukan karena malam, tapi karena tidak ada lagi cahaya harapan di sana. Yang tersisa dari Brigade Givati bukan lagi formasi militer, melainkan pelajaran pahit tentang arogansi teknologi, salah perhitungan strategi, dan rapuhnya semangat manusia di hadapan kematian massal. Iron Dome tak bisa menyelamatkan mereka, karena pada akhirnya bukan tembok baja yang menjaga nyawa, melainkan keputusan bijak yang tak pernah diambil tepat waktu. Dan malam itu dunia menyaksikan satu hal yang selama ini dikira mustahil. Pasukan Israel yang selama puluhan tahun mengandalkan mitos superioritas militer dan tembok besi bernama Iron Dome akhirnya tunduk, terbakar, dan runtuh tanpa sempat menyelamatkan martabat mereka sendiri. Iran tak hanya memenangkan pertempuran, tapi membongkar ilusi besar yang selama ini dijual Tel Aviv kepada dunia, bahwa mereka tak terkalahkan, bahwa mereka punya pertahanan yang sempurna. Malam itu membuktikan tak ada kekuatan yang bisa melawan kehendak, tekad, dan strategi yang matang. Rudal Iran tak hanya menembus langit, tapi juga menusuk jantung kesombongan militer Israel dan menumpasnya habis-habisan. Apa yang terjadi di perbatasan selatan bukan sekedar kekalahan taktis. Itu adalah pembuktian bahwa rezim yang berdiri di atas penindasan cepat atau lambat akan ditelan api perlawanan. Dan Israel malam itu bukan hanya kalah, mereka kehilangan arah, kehilangan kendali, dan akhirnya kehilangan muka di hadapan dunia.